Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo wargi Assalam, bertemu lagi dengan saya Anggi Srianti Putri di acara Ngopi Jang, ngobrol perihal iman Janarian Ka. Nah, pada episode kali ini saya ditemani oleh Pak Ustadz Isman. Halo Pak Ustadz Isman, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Di puasa hari kedua ini lancar? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah. Tadi walaupun sahur tadi hampir kesiangan ya tadi sahur. Tapi alhamdulillah saya pasang alarm gitu ya, jadi gak kesiangan gitu ya. Yang penting niatnya ya Pak Isman ya. Niatnya gitu ya. Nah, wargi Assalam, ngomong-ngomong tentang niat nih. Tema Ngopi Jang kali ini itu adalah tentang pentingnya sebuah niat. Nah, lalu bagaimana sih pentingnya sebuah niat itu gitu. Nah, Pak Ustadz Isman, menurut Pak Ustadz Isman sendiri gitu, pentingnya sebuah niat tuh seperti apa? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wargi Assalam yang mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa ya Ibu Anggi ya, pada kesempatan ini kita dipertemukan lagi di bulan Ramadan ya, yang mana sebelumnya kita juga pernah melakukan podcast Ngopi Jang juga ya di tahun kemarin. Alhamdulillah kita semua diberi panjang umur, diberi kesehatan, dan mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salah satu rukun gitu ya Bu ya, rukun melaksanakan puasa itu yaitu yang pertama harus diawali dengan niat. Gitu ya. Jadi kita lihat dulu dari segi pengertian apa itu niat gitu ya, harus seperti apa itu niat gitu ya. Kita bongkar dulu dari segi pengertian. Kalau secara bahasa mungkin niat itu adalah bermaksud, sedangkan kalau menurut Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Safiatul Nujaja dijelaskan bahwa niat itu adalah qasdu syai'in muqtaronan bi fi'lihi. Itu apa artinya? Yaitu bermaksud melakukan sesuatu dengan diiringi melakukannya gitu ya. Nah, kembali ke pengertian awal menurut bahasa, niat itu bermaksud ya. Segala sesuatu yang kita maksudkan berarti itu disebut dengan niat gitu ya. Entah itu kita mau main, bermaksud untuk main, berarti itu sudah niat mau main. Kita niat bermaksud untuk ngabuburit nih ya, bulan Ramadan identik dengan ngabuburit gitu ya, berarti itu udah niat gitu ya. Terus misalkan kita bermaksud mau buka puasa sama apa ini misalkan ya, kan rupa-rupa ya, kalau buka puasa itu ada yang sama gorengan ya, ada apa lagi, kolak, buah-buahan dan lain sebagainya gitu ya. Nah, pada siang hari kita itu bermaksud saya bermaksud berbuka puasa dengan kurma, berarti itu sudah niat. Gitu ya. Ada sedikit kesamaan antara niat dan azam ya. Mencek bahasa Sunda nama aya ngajam cenah gitu, aya niat aya ngajam. Kalau niat mah bermaksud untuk melakukan ya. Kalau azam itu cuman keinginan saja, tapi tidak dimaksudkan gitu ya. Aduh, misalkan ingin nih punya rumah gede gitu ya. Ingin nih punya mobil 10, itu baru keinginan, itu disebut azam. Kalau bermaksud seperti ini, aduh saya bermaksud beli mobil gitu ya. Ketika punya uang saya bermaksud punya mobil, dan ketika kita punya uang karena tadi udah dimaksudkan untuk beli mobil, maka itu disebut niat gitu ya. Itu yang pertama untuk pengertian. Nah, itu pengertian secara umum. Sedangkan kalau pengertian secara syariat gitu, qasdu syai'in muqtaronan bi fi'lihi, yaitu melakukan atau bermaksud
segala sesuatu atau suatu perbuatan diiringi dengan perbuatannya. Maksudnya yaitu yang berhubungan dengan syariat Allah. Kita itu adalah orang yang beragama Islam gitu ya, orang yang beragama Islam, yang mana orang yang beragama Islam itu segala perbuatan ibadah, mau sholat, mau puasa ya pada bulan ini, ataupun mau zakat, mau munggah haji, mau apalagi beribadah-ibadah lainnya, maka harus diawali dengan niat gitu. Karena sesuai dengan keterangan innama a'malu binniyat, segala sesuatu atau segala perbuatan tergantung niatnya gitu. Nah, ketika kita berbuat suatu ibadah nih ya, maka harus diiringi dengan niat. Kenapa? Karena niat itu adalah hal yang penting. Bahkan niat itu bisa termasuk kepada rukun gitu ya. Misalkan rukun sholat harus diawali dengan niat ya. Puasa harus ada niatnya gitu. Zakat juga harus ada niatnya. Munggah haji juga harus ada niatnya. Maka ketika seseorang melakukan suatu ibadah, baik sholat, puasa, zakat atau haji, tidak melakukan niat, maka ibadahnya tersebut tidak sah gitu ya. Makanya hati-hati dengan niat ya, segala sesuatu dengan niat. Misalkan niat sholat gitu ya, niat sholat duhur, gimana saya niat sholat duhur 4 rakaat menghadap kiblat fardolillahi ta'ala. Itu misalkan contoh. Berpuasa, nawaitu shaumal ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati fardolillahi ta'ala. Niat saya berpuasa di bulan Ramadan gitu ya, fardolillahi ta'ala gitu. Mungkin itu pentingnya niat. Bahkan jangan sampai niat itu terlewatkan gitu. Misalkan puasa nih, puasa tidak niat, maka puasanya tidak sah gitu. Nah, warga Salam berarti dapat disimpulkan gitu ya, bahwa niat itu suatu keinginan kita ya, mungkin suatu keinginan kita di dalam hati, tapi harus dilakukan juga gitu ya. Nah, berarti penting banget sih niat ini gitu, dalam aktivitas apapun pasti kita harus diniatkan dulu dalam hati kita dan melakukannya gitu, dilakukannya ya Pak Ustadz ya. Begitupun dengan di bulan suci ini gitu, kita juga harus melakukan niat dulu ya sebelum menjalankan ibadahnya. Nah, kemudian di sini Quran dan hadis yang menjelaskan tentang niat, Pak Ustadz mungkin ada. Mungkin tadi salah satu keterangan yang tentang niat udah disampaikan ya. Innama a'malu binniyat, segala sesuatu tergantung sama niatnya gitu. Jadi segala perbuatan amal ibadah gitu ya, amal ibadah yang akan kita lakukan itu tergantung niat gitu. Misalkan kita puasa nih, puasa itu kan tujuannya itu ibadah gitu ya, bukan hanya menahan haus dan lapar saja, tapi puasa itu niatnya ibadah. Makanya ketika kita awal pertama kali masuk ke bulan suci Ramadan, yang kita niatkan itu niat berpuasa, yaitu dengan ibadah. Gitu ya. Makanya kan suka ada yang aneh-aneh ya. Misalkan mohon maaf nih ibu-ibu nih gitu ya, atau teteh-teteh nih, adik-adik di Asalam yang niat puasanya itu diet ya, itu udah salah niat, udah salah maksud. Kalau misalkan kalian adik-adik semuanya warga Asalam ya, yang ada di rumah gitu, diawali niat itu, niat puasa itu untuk menguruskan badan, untuk diet, maka pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala tidak akan bernilai. Naudzubillah summa naudzubillah min zalik. Kita tidak dapat pahala di sisi Allah. Kita cuman apa? Cuman menahan lapar saja, menahan haus saja. Yang pada akhirnya kan ya, ini mah mohon maaf, pada akhirnya puasa menahan lapar iya gitu ya pada siang harinya, tapi tetap pas buka kan segala dimakan. Misalkan kolak, bala-bala, cendol, dawat, boyobon, sop buah, sirup, jeung sagala rupa. Itu kan omong tadi tehnya, gak apa-apa ya campur-campur Sunda Indonesianya. Omong tadi teh cenah niatnya itu dari awal itu pengen diet ya, pengen diet, tapi kan ketika buka udah beda lagi. Makanya luruskan niat dari sekarang ya. Gitu. Adapun masalah
diet, masalah menguruskan badan gitu ya. Adik-adik semua, itu mah nomor berapa, itu bonus dari Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Yang penting niatnya karena Allah lillahi ta'ala. Niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai salah niat. Karena apa? Karena supaya mendapatkan nilai plus di sisi Allah Subhanahu wa taala gitu. Ya mungkin Pak Isman sama halnya nih, kayak ada anak kecil dia mau puasa sampai tamat, tapi karena biar dikasih hadiah sama orang tuanya. Nah itu gimana tuh hukumnya? Oh jadi ketika itu pengalaman saya pribadi mungkin ya. Mungkin ibu juga mengalami waktu-waktu kecil ya. Maksudnya kecil itu mungkin di bawah umur baligh gitu ya, yang anak-anak yang belum wajib untuk berpuasa. Nah, kalau untuk anak kecil ya, kalau untuk anak kecil yang umurnya belum baligh, itu adalah masa tarbiyah, masa pembelajaran untuk anak-anak gitu, supaya terbiasa, supaya dia tertarik sama puasa gitu ya. Saya mau puasa nih gitu ya, saya mau puasa nih. Kenapa pengen puasa? Ya karena saya kalau puasa dikasih hadiah, dikasih sepeda, dikasih uang banyak misalkan kan gitu. Nah itu untuk anak itu diperbolehkan. Karena kenapa? Karena anak itu adalah tarbiyah atau pembelajaran gitunya. Adapun kalau anak-anak kan sebenarnya kalau tidak melaksanakan puasa juga tidak dosa gitu ya. Sedangkan kalau kita kalau niatnya berbeda disamakan sama anak kecil, apakah kita pahala juga pengen sama kayak anak kecil? Kan enggak gitu kan. Pahala kita yang sudah baligh, pahala kita yang sudah dewasa berbeda dengan pahala anak kecil gitunya. Oleh karena itu cek bahasa Sunda mah tong bubudakeun lah pirakunya puasa ke hayang diburuhan gitu kan. Dina katerangan lagi kan ari puasa mah ya, puasa mah hanya Allah yang memberikan pahalanya. Hanya Allah aja yang tahu apa pahala puasa itu gitu ya. Sedangkan kita tidak tahu apa yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Itu mungkinnya jadi jangan samakan kita sama anak kecil gitu ya. Mungkin gitu ya Bang ya. Karena kan ya dimaklum lah kalau misalkan lagi kecil kan disuruh puasa teh susah banget ya. Apalagi lagi kecil kan disuruh sahur, aduh susah pakai sahurnya. Kalau anak kecil itu senangnya tuh pas buka saja biasanya. Kalau buka seneng banget ya, pengalaman lah mungkin ya. Bu Anggi itu pengalaman ya, termasuk saya juga pengalaman ya, mungkin seperti itu Bu Anggi lah. Biarkanlah kepada anak kecil hadiah-hadiah dari orang tuanya itu sebagai tarbiyah gitu ya. Jadi mungkin nanti anaknya jadi mengenal, oh iya ternyata banyak manfaatnya nih gitu sebagai ibadah, dan akhirnya menjadi kebiasaan dia juga gitu ya. Nanti udah gedenya terbiasa kayak gitu ya. Nah mungkin ini jika niat seseorang tidak 100%, apakah hal yang ia lakukan bisa dianggap batal? Kalau niat itu sebenarnya tidak ada yang niat setengah-setengah ya. Karena kalau niat itu tekad yang bulat dalam hati gitu ya. Kalau misalkan niat setengah-setengah itu bukan niat. Kalau menurut saya itu lebih masuk kepada pengertian azam tadi ya, azam atau ngazam gitu ya. Kalau ngazam kan cuma baru ingin aja, baru coba-coba aja gitu ya. Nah itu bisa masuk ke azam. Kalau niat mah kayaknya kalau menurut saya niat itu tidak ada yang setengah-setengah. Ketika kita udah yakin gitu ya, bermaksud suatu perbuatan, suatu ibadah, maka pasti niat itu tidak akan ada yang coba-coba gitu ya. Karena apa? Ibadah itu bukan untuk coba-coba sebenarnya. Ibadah itu untuk dipraktekkan gitu ya. Ibadah itu bukan untuk bermain-main, tapi ibadah itu untuk kita fokus atau serius kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin seperti itu. Karena coba-coba tidak 100% kan mungkin pikirannya coba-coba gitu ya, nyobaan kemana. Nah misalkan seperti itunya. Oleh karena itu dalam niat itu tidak ada yang 100%, tidak ada yang coba-coba. Kalau misalkan niatnya tidak 100% berarti dia bukan niat. Itu masuknya kepada ngazam. Gitu mungkin Ibu ya. Oke. Nah, berarti kan niat tuh nggak boleh asal-asalan ya gitu. Kita punya keinginan dalam hati dan harus dilakukannya karena Allah gitu ya. Nah, lalu bagaimana sih cara niat yang benar gitu? Apa hanya cukup di dalam hati saya punya keinginan, atau mungkin harus dilafalkan juga gitu ya? Tentang niat, masalah pelafalan dan masalah di dalam hati itu terbagi kedua kategori ya. Kalau niat dalam hati itu wajib.
Sedangkan niat talafud biniat disebutnya ya, niat yang dilafadkan itu hukumnya sunat gitu ya. Makanya ketika sholat ada yang pakai usolli, ada yang pakai tidak, itu tergantung kekuatan hati kita. Kenapa? Ada yang pakai usolli, ada yang tidak pakai usolli. Yang pakai usolli mungkin karena ingin menguatkan hatinya gitu ya. Yang tidak pakai usolli mungkin dia udah kuat hatinya gitu. Makanya talafud bin niat itu hukumnya sunnah gitu ya, dilaksanakan mendapatkan pahala, dan apabila tidak dilaksanakan juga tidak berbuah dosa gitu ya. Oleh karena itu silahkan niat itu mau dilafadkan boleh, tidak dilafadkan boleh, hanya dalam hati aja. Misalkan nih mau puasa, niat itu cuma di dalam hati aja. Setelah buka puasa atau ketika waktu sahur udah di dalam hati aja. Oh, udah niat saya berpuasa Ramadan fardhulillahi ta'ala, itu udah jadi. Tapi keumuman kita ya, di warga Indonesia itu niat puasa itu suka dilafadzkan ya, kebanyakan orang nyanyi nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadihi sanati lillahi ta'ala gitu kan, suka ada itu ya dalam iklan-iklannya, iklan marjan, iklan apa lagi, iklan lain iklannya banyak, maksudnya di iklan banyak ya, di iklan banyak gitu ya. Nah itu untuk apa tujuannya? Untuk menguatkan hati kita. Adapun misalkan aduh saya mah niatnya cukup dalam hati aja kuat, kalau misalkan udah yakin dalam hati udah tidak perlu dilapatkan juga tidak apa-apa. Cuman ada perbedaan dalam niat ya, perbedaan niat sholat dan perbedaan niat berpuasa. Kalau niat sholat itu ya takutnya ada yang berbeda pendapat, mohon maaf karena saya mengambil dari kutipan kitab Safiatun Najah ya, yang karangan Imam Syekh Nawawi, bahwa sholat dan puasa itu berbeda niatnya. Kalau niat dalam sholat itu ketika kita ada dalam sholat gitu ya. Kapan niatnya? Ketika sholat, ketika takbiratul ihram, Allahu Akbar, di dalam hati saya niat sholat duhur atau sholat subuh fardhulillahi ta'ala ya. Kalau niat puasa itu dilakukan sebelum melakukan puasa. Kadang-kadang kan sehabis taraweh gitu kan, itu belum berpuasa ya, atau sesudah sahur itu belum apa kan, sebelum berpuasa. Karena apabila kita niat berpuasa terus di dalam ketika kita melakukan puasa gitu ya, misalkan nih sahur imsaknya jam 4, terus kita niat puasa jam 5, maka puasanya tidak sah ya. Jadi perbedaannya niat sholat sama niat berpuasa itu, kalau niat sholat itu dilakukan berbarengan dengan melakukannya, kalau niat berpuasa itu dilakukan sebelum melaksanakan puasa. Mungkin seperti itu wargi Assalam semuanya. Ibu Anggi, barangkali ntar kedepannya kita bisa bertemu lagi. Mudah-mudahan ini menjadi pertemuan yang luar biasa dalam podcast Ngopi Jang. Mungkin sekian dari saya. Nah, warga Assalam udah jelas banget ya ternyata pemaparan dari Pak Ustadz Isman mengenai seberapa pentingnya niat. Nah, jadi ketika kita hendak melakukan sesuatu pasti ya diawali dengan niat dulu gitu ya. Nah, niat untuk melakukannya, lalu nah, jadi seberapa penting niat itu, kita meniatkan dulu dalam hati, lalu kita melakukannya karena Allah Ta'ala kayak gitu ya. Jadi dalam setiap aktivitas apapun pasti ada niatnya dulu kayak gitu ya. Mungkin segini aja ya Pak Ustadz ya. Terima kasih warga Assalam untuk episode kali ini. Sampai bertemu lagi di episode selanjutnya. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.